kasih sayang-Mu Tuhan, cahaya yang suci menerangi hatiku yang gelap gulita. Karunia-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, pengharapan-Mu Tuhan, selama-lamanya. Bimbing langkahku Tuhan, mendekat padamu. Pimpin hatiku Tuhan, mengikut jejak-Mu. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 30. Kisah Para Rasul pasal 11 dimulai dari ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Karunia Berbela Rasa, yang berdasarkan Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Adapun nas yang mendasari renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 29. Demikian. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Anak saya yang pertama punya keahlian di bidang musik. Anak yang kedua, leadership-nya sangat bagus. Anak yang ketiga sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia robotik. Namun saya bingung dengan anak saya yang keempat. Sepertinya dia tidak punya bakat apa-apa selain baik hati. Mungkin tidak semua orang sepakat bahwa kebaikan hati adalah bakat. Namun, tidakkah kita sepakat bahwa kebaikan hati juga adalah karunia? Bapak Ibu, dalam kehidupan jemaat mula-mula, setelah orang-orang percaya memberi diri dibaptis, Roh Kudus memperlengkapi mereka dengan berbagai-bagai karunia untuk melayani. Ada karunia untuk mengajar, berbahasa roh, bernubuat, dan karunia lain. Alkitab mengatakan Agabus adalah seorang percaya yang mendapat karunia bernubuat. Ia menubuatkan bahwa akan ada bencana kelaparan yang besar melanda seluruh dunia. Karunia bernubuat Agabus memang penting, tetapi bukan hanya karunia itu yang membuat gereja pada akhirnya dapat mengumpulkan sumbangan. Ada karunia lain pada para murid, yakni karunia berbela rasa. Karunia berbela rasa berwujud kasih dan kebaikan hati, serta kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Dengan karunia ini, para murid yang telah mengetahui akan adanya bahaya kelaparan terdorong untuk mengumpulkan sumbangan dan membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Apabila kita menghargai karunia ini sebagaimana karunia yang lain, pekerjaan Tuhan akan lebih banyak dinyatakan melalui kita.
Karunia berbela rasa memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga yang mulia, saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Bapa atas semua karunia-Mu dan berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua pergumulan dari masing-masing keluarga kami ya Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang bergumul masalah ekonomi, kiranya Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Untuk yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan dan berkati setiap usahanya, sehingga membuahkan hasil sesuai yang diinginkan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup, juga untuk pasangan baru, serta pasangan yang sedang mendambakan keturunan. Engkau sendiri yang akan campur tangan pada saudara-saudara kami ini. Berkati ya Bapa dengan limpahan kasih-Mu. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik sakit berat maupun ringan, dan yang sedang isoman, kiranya Engkau berikan kasih karunia-Mu pada setiap yang diupayakan untuk mendapatkan kesembuhan. Engkau berikan kekuatan, pengharapan, penghiburan, dan kuatkan iman percayanya. Untuk keluarga yang merawat dan mendampingi, Engkau beri kesabaran. Engkau cukupkan segala biaya yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Untuk anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, kiranya Engkau memberikan ketekunan dalam belajarnya dan Engkau menyertai setiap upaya untuk meraih cita-citanya. Ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami. Bagimu segala hormat dan pujian Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan cinta kasih-Mu yang sudah kami nikmati. Pagi hari ini kami membawa doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa buat semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, agar kami tetap setia, tetap memberikan hati kami untuk selalu melayani-Mu. Dan semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu, dan jauhkan kami dari segala kesombongan, dan sembunyikan kami di belakang salib. Dan hanya kemuliaan-Mu yang nampak di hadapan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk semua program-program kerja yang sudah kami buat di gereja. Biarlah semua itu berdampak bagi anak-anak-Mu, juga bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan bagi semua orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah yang kami jalankan saat ini, baik itu onsite atau online. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan setiap anak-anak-Mu yang menjalankan ibadah dimanapun mereka berada, bisa diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dapat saya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara, dari lapisan paling bawah sampai pada yang tertinggi. Berilah kebijaksanaan dan ketegasan dalam memimpin bangsa ini, agar tercipta suasana yang aman, nyaman, adil, dan sejahtera bagi rakyat ini. Tuhan, kami juga berdoa, berilah kemudahan-kemudahan anak kami, calon generasi, menerus dalam menuntut ilmu, agar di kemudahan hari nanti dapat ikut ambil bagian untuk berjuang memajukan bangsanya. Tuhan, kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah berusaha keras untuk mengatasi wabah COVID-19 dengan baik. Mudah-mudahan wabah ini akan segera berakhir agar bangsa kami bebas dari wabah COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah yang merencanakan pembangunan ibu kota negara. Kiranya Engkau berkenan menolong agar apa yang pemerintah rencanakan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk generasi bangsa yang saat ini sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan untuk masa depan mereka.
Bapa dalam surga, seluruh rangkaian doa ini kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Karuniamu Tuhan, sungai yang mengalir menyegarkan jiwaku yang kering dahaga. Kasih sayang-Mu Tuhan, cahaya yang suci menerangi hatiku yang gelap gulita. Karuniamu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, pengharapan-Mu Tuhan, selama-lamanya. Bimbing langkahku Tuhan, mendekat padamu. Pimpin hatiku Tuhan,